Sekarang kita masuk ke bagian penting. Model bisnis apa saja yang paling cocok menggunakan SEO? SEO bekerja sangat baik untuk produk atau jasa dengan siklus pembelian yang panjang, di mana konsumen membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk riset sebelum mengambil keputusan. Karena itu, SEO menjadi investasi jangka panjang yang mampu menghadirkan trafik organik secara berkelanjutan. Pertama, bisnis properti. Calon pembeli rumah biasanya melakukan riset mendalam, mencari informasi seperti harga rumah di Bandung 2025 atau tips KPR syariah. Dengan menyediakan konten edukatif melalui SEO, bisnis dapat membangun kepercayaan sekaligus mengarahkan calon pembeli ke tim sales. Kedua, jasa pendidikan. Universitas atau lembaga kursus bisa memanfaatkan SEO dengan membuat konten seperti biaya kuliah S2 Bisnis 2025 atau kursus digital marketing terbaik. Konten semacam ini sangat efektif untuk menjangkau calon mahasiswa pada tahap think ketika mereka sedang membandingkan berbagai pilihan. Ketiga, produk B2B. Untuk produk seperti software ERP atau layanan konsultan hukum, SEO memungkinkan kita menargetkan kata kunci yang sangat spesifik. Misalnya, konsultan pajak internasional Jakarta. Prospek seperti ini bernilai tinggi dan seringkali biaya SEM untuk kata kunci tersebut terlalu mahal sehingga SEO menjadi solusi yang lebih efisien. Kesimpulannya, meskipun SEO membutuhkan waktu untuk menghasilkan efek yang signifikan, konten SEO bersifat evergreen. Artinya, konten dapat terus mendatangkan leads tanpa biaya tambahan per klik, memberikan keuntungan jangka panjang bagi bisnis. Setelah melihat model bisnis yang tepat untuk SEO, kini kita beralih ke jenis bisnis yang lebih cocok menggunakan SEM. SEM cenderung jauh lebih efektif untuk produk yang membutuhkan keputusan pembelian cepat atau yang sifatnya musiman. Di sini, kecepatan tampil di hasil pencarian menjadi faktor penentu, bukan sekadar membangun trafik jangka panjang. Contoh pertama adalah UMKM hampers lebaran. Karena sifatnya musiman, produk ini membutuhkan visibilitas instan. Dengan SM, UMKM bisa langsung muncul di hasil pencarian seperti hampers Lebaran Bandung 2025 dan mendorong penjualan dalam waktu singkat jauh lebih cepat dibanding menunggu SEO bekerja. Contoh kedua adalah produk fashion dan gadget. Saat ada tren baru atau peluncuran produk seperti iPhone 16, toko online dapat menggunakan SEM untuk menangkap lonjakan pencarian secara instan. Bahkan sebelum SEO mereka kuat, SEM sudah bisa membawa trafik melalui kata kunci seperti beli iPhone 16 resmi Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah event dan hiburan. Penjualan tiket konser atau workshop membutuhkan kecepatan. Kata kunci seperti tiket Coldplay Jakarta 2025 hanya relevan untuk waktu yang sangat singkat. Karena itu, SEM jauh lebih efektif dibanding SEO untuk menjangkau audiens yang tepat pada waktu yang tepat. Kesimpulannya, SEM memiliki keunggulan yang sangat penting. Sifatnya instan dan fleksibel. Iklan bisa dihidupkan atau dimatikan sesuai kebutuhan dan sangat ideal untuk menguji efektivitas kata kunci dalam menghasilkan konversi. Selain memilih antara SEO atau SM, banyak bisnis justru menemukan bahwa kekuatan terbesar muncul ketika keduanya digabungkan. Kombinasi SEO dan SM memungkinkan bisnis membangun fondasi jangka panjang sekaligus memanfaatkan peluang jangka pendek secara lebih efektif. Contoh pertama adalah e-commerce. Platform besar seperti Tokopedia dan Shopee menggunakan SEM untuk mengejar kata kunci produk yang sedang trending atau untuk mendorong promosi kilat. Namun pada saat yang sama, mereka juga sangat mengandalkan SEO supaya halaman kategori dan produk mereka tetap muncul secara organik di Google. Dengan cara ini, mereka tidak hanya hadir ketika promosi berlangsung, tetapi juga membangun visibilitas berkelanjutan tanpa harus bergantung penuh pada iklan berbayar. Contoh berikutnya adalah klinik kesehatan. Klinik dapat memanfaatkan SEO untuk membuat artikel edukasi seperti cara mengatasi gigi berlubang. Konten semacam ini menarik calon pasien pada tahap awal riset ketika mereka belum siap melakukan tindakan. Di sisi lain, SEM digunakan untuk kata kunci dengan niat tinggi, misalnya dokter gigi 24 jam Jakarta, untuk menjangkau pengguna yang sudah siap membuat janji temu.
Dengan pendekatan ini, klinik bisa mengawal prospek dari tahap edukasi hingga keputusan. Pada akhirnya, kombinasi SEO dan SEM memberikan dua manfaat sekaligus. SEO sebagai fondasi jangka panjang yang menjaga keberlanjutan trafik, dan SEM sebagai dorongan cepat yang lincah menangkap momentum serta peluang konversi instan.